Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Najla, ahli gizi akan membantu Bapak hari ini untuk melakukan konseling. Sebelumnya bagaimana kondisi Bapak hari ini? Selamat sore Ibu. Masih agak sesak sih, tapi sudah lebih enakan dari kemarin. Oke, jadi konseling ini nanti itu bakal dilaksanakan 10-15 menit ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya Ibu, saya bersedia. Baik, jadi dengan kondisi Bapak ini pasti nggak nyaman banget ya, jadi nanti kita atur pola makannya supaya bisa membantu penyembuhan Bapak nanti. Kalau boleh tahu biasanya sesak itu paling kerasa pas kapan ya Pak? Pas aktivitas atau pas makan juga kerasa? Biasanya sih kalau habis aktivitas sama kalau makan agak banyak juga jadi agak sesak. Berarti makan dalam porsi besar itu juga bikin Bapak gak nyaman ya, jadi mungkin itu yang bikin Bapak jadi males makan. Iya, jadi cepat kenyang juga gitu. Kalau sehari-harinya sebelum sakit itu biasanya Bapak makan apa aja, misalnya dari pagi sampai malam? Biasanya makan nasi, lauk seadanya, kadang telur, kadang ayam. eh, Kemudian saya juga sering makan mie instan sama gorengan. Jadi pola makan Bapak ini sebenarnya sudah ada nasi dan lauk itu sudah bagus, tapi cukup sering juga ya makan instan sama gorengannya. Soalnya praktis. Oke. Nah, jadi makanan seperti mie instan, sosis, nugget sama gorengan itu biasanya tinggi garam sama lemak. Itu tuh bisa memperberat kerja jantungnya Bapak gitu. Oh, saya baru tahu itu. Jadi dengan kondisi jantung Bapak yang sekarang ini, dengan diagnosa penyakit kardiomiopati ini, kita perlu membantu jantung Bapak biar bisa bekerja lebih ringan. Salah satunya dengan mengatur makanan. Menurut Bapak itu dari kebiasaan makan tadi, kira-kira mana yang paling mudah dikurangi dulu? Mungkin mie instan bisa dikurangi sih. Ya, betul sekali. Jadi itu langkah awal yang sangat baik. Kalau misalnya instan dikurangi, itu sudah membantu mengurangi garam yang masuk ke dalam tubuh. Jadi penyakit Bapak ini disebutkan diomiopati atau penyakit yang terjadi karena adanya kelainan pada otot jantung atau disebut dengan lemah jantung. Jadi kardiomiopati itu membuat otot dalam jantung itu jadi tebal, jadi kaku, atau dapat membentuk jaringan parut. Ketika organ jantung memburuk, kinerja organ vital juga bakal melemah. Jadi karena otot jantungnya itu dia menebal, jadi kerja jantung Bapak itu semakin berat, dia nggak bisa berdetak dengan baik. Faktor penyebabnya itu ada dari genetik ya Pak, mungkin riwayat keluarga yang dapat meningkatkan resiko, terus ada infeksi juga dari virus, terus penyakit autoimun, jadi sistem imunnya itu menyerang jaringan jantung. Jadi dia tuh salah menyerang sebuah sistem gitu loh. Jadi imunnya ini menyerang benda yang salah, dia menyerang yang harusnya melindungi malah menyerang gitu Pak. Terus yang alkohol ini, konsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang itu juga merusak jantung. Terus dari hormon, mungkin gangguan hormon seperti hipotiroidisme yang dapat mempengaruhi fungsi jantung. Terus di sini ada makanan yang tidak dianjurkan untuk kondisi Bapak saat ini. Yang pertama itu dari karbohidratnya itu tidak boleh yang pakai sirup, creamer manis, bahan pangan olahan instan ya kayak tadi mie instan, pasta instan, apapun yang instan itu dikurangi dulu ya Bapak. Baik. Terus sumber protein hewaninya itu dari daging sapi atau kambing itu banyak lemaknya itu dikurangi. Terus kulit ayam, jeroan dari hati, usus, paru, babat, otak, limpa dan lain-lain. Terus daging olahan kayak sosis, nugget, kornet itu dikurangi. Terus ikan asin, telur asin itu tinggi garam, itu juga bisa memperberat kerja jantung, jadi dikurangi ya Bapak. Terus udang kering itu juga. Terus sumber protein nabatinya itu ada kacang asin, produk kedelai olahan tinggi garam, pokoknya yang asin-asin dikurangi. Sayuran juga butuh, yang sayur kalengan dikurangi, sayur asinan dikurangi. Terus buahnya itu buah durian, buah nangka, buah kalengan, asinan, manisan, buah. Untuk lemaknya jangan pakai margarin, mentega, mayones, minyak kelapa sawit sama santan kental.
lokal. Terus minumannya harus dikurangi, itu minuman kemasan, terus kopi, teh, soda, sama alkohol. Terus makanan yang dianjurkan kalau dari karbohidratnya bisa pakai beras merah, beras putih, kentang, ubi, jagung. Terus protein hewaninya bisa pakai ikan kayak salmon, ikan tuna, ikan kembung. Terus daging ayamnya kalau bisa tanpa kulit, terus putih telur, daging tanpa lemak, terus susu rendah lemak. Protein nabatinya bisa dari tahu, tempe, kacang kedelai, kacang polong, kacang merah, kacang hijau. Terus lemak tak jenuhnya itu bisa jadi minyak zaitun atau olive oil, terus minyak canola, minyak jagung, serta lemak alami dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Sayurnya semua boleh ya Pak, jadi kecuali yang sayur kalengan sama yang diasinkan tadi. Terus buahnya jeruk, apel, pisang, pepaya, semua boleh kecuali yang tadi durian sama nangka itu ya Pak. Terus untuk bumbunya ini bawang putih, bawang merah, terus kunyit, jahe, ketumbar. Untuk pengganti garam, pokoknya jangan pakai garam dulu ya Bapak. Iya. Terus habis itu apa lagi ya? Untuk sekarang Bapak ini disarankan makan sedikit tapi sering, jadi biar tidak membuat sesat. Makan utamanya tetap 3 kali, yang nasi sama lauk sayur itu 3 kali, pagi, siang, sore. Terus ditambah 2-3 kali selingan, bisa selingan pagi atau selingan sore. Kalau saya nggak nafsu makan itu gimana ya? Kalau nggak nafsu makan, Bapak bisa makan porsi kecil tapi sering. Jadi kan tadi 3 kali makan utama sama 2 kali selingan. Nah ini Bapak bisa diganti 3 kali makan utama sama 3 kali selingan. Jadi makannya lebih sering tapi porsinya dikit-dikit. Terus pilih makanan yang lembut dan mudah ditelan. Bisa juga dimulai dari makanan yang Bapak suka tapi tetap sehat. Ngomong-ngomong, makanan apa ya yang Bapak paling suka atau masih bisa diterima saat ini? Saya sih masih bisa makan sup atau makanan yang berkuah ini gitu. Seperti kalau ikan kuah gitu masih suka. Bagus itu Pak, justru cocok pas sama dietnya. Jadi kita bisa pilih kayak sup ayam tanpa lemak, terus sayur bening, ikan kukus gitu. Sampai sini apakah Bapak sudah mulai paham makanan apa yang perlu dikurangi dan yang dianjurkan? Iya, jadi harus kurangi yang asin sama goreng-gorengan gitu ya. Iya, betul sekali. Terus ditambah makannya lebih sering tapi sedikit karena masih ada sesaknya tadi ya. Terus habis itu pilih makanan yang lebih sehat dan rendah garam. Kalau dari skala 1-10, seberapa yakin Bapak bisa mulai mengurangi makan yang mie instan sama gorengan tadi? Mungkin sih 7 ya. Kenapa 7? Bukannya 5 gitu misalnya? Karena bisa sih, cuma kadang kebiasaannya aja susah diubah gitu. Jadi harus kayak beradaptasi dulu. Berarti sebenarnya Bapak ini sudah punya kemampuan, tinggal mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit. Jadi mungkin bisa dimulai dari nggak stok mie instan di rumah, terus ganti dengan makanan yang lebih sehat. Di rumah yang masak siapa Bapak? Yang masak ibunya, istri saya. Oh, iya nanti istrinya dibilangin ya Pak jangan stok mie instan dulu di rumah. Iya. Terus kalau masak itu dikurangi yang digoreng-goreng, kalau bisa direbus atau dikukus saja dulu. Iya. Terus saya lihat ini Bapak ini ada riwayat merokok. Apa sampai sekarang masih merokok ya Pak? Jarang sih, tapi ya cuma masih aja. Jadi itu juga harus dikurangi ya Bapak karena dapat membebani jantung, nanti takutnya penyakitnya malah makin parah gitu ya Pak. Baik juga. Baik, dari semua yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan?
mungkin tidak ibu, nggak cukup. Baik, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa hubungi saya ya Bapak. Iya. Ya, nanti kita pantau bersama perkembangan Bapak ini. Mungkin dalam seminggu ke depan bisa datang lagi untuk kontrol ya Bapak. Jadi saya juga akan bantu atur menu supaya Bapak bisa tetap makan enak tapi jantungnya juga aman. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama Terima Pak. kasih. Semoga cepat sembuh ya Bapak. Iya Ibu, amin. Terima kasih.